Ada 3 syarat agar kita termasuk menjadi orang yang bertobat dengan taubatan nasuha. Yang pertama, kita berhenti atau meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang kedua, kita menyesal karena kita sudah melakukan perbuatan dosa tersebut. Jangan puas, sebab ada orang yang ditanya, bagaimana kalian dahulunya masih muda? Apa jawabannya? Saya sudah puas, masih muda dulu sudah banyak berbuat dosa-dosa, sudah banyak berbuat macam-macam, sudah banyak berbuat kejahatan-kejahatan. Jangan puas tapi menyesal. Sebab kalau dia merasa puas karena telah berbuat dosa besar, maka dia termasuk orang yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita berniat, kita berazam tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyah. Senantiasa melupakan perbuatan-perbuatan baik, ibadah hasanah yang sudah kita lakukan, seolah-olah kita belum pernah berbuat baik, seolah-olah kita belum pernah berbuat ihsan, seolah-olah kita belum pernah membantu orang lain, seolah-olah kita belum pernah menginfakkan harta kita di jalan Allah, sehingga timbul rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini merupakan satu hal yang sangat penting, yang sangat mendasar atas segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Sebab sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tapi kalau tidak didasari ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, tapi dilakukan dengan dasar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka begitu besar nilai si Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas dan beribadah dan beragama dengan seluruh-seluruhnya. Ada sebuah riwayat di mana ada seorang laki-laki, dia bisa mondar-mandir di dalam surga, diberikan kebebasan di mana saja mereka mau masuk ke dalam surga, dipersilahkan. Ternyata amal soleh yang dikerjakan tidak luar biasa, hanya ringan-ringan saja. Suatu ketika seorang laki-laki ini dia melewat satu jalan, kemudian di jalan itu ada dahan yang melentur ke jalan. Lalu dia pulang ke rumahnya mengambil alat pemotong, lalu dipotonglah dahan itu karena takut mengganggu orang lain. Ini perbuatan yang sebetulnya kecil, tidak berat tapi ringan, tapi dilakukan dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nilainya begitu besar insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa masuk ke dalam surga, bahkan dia bisa memilih mondar-mandir masuk ke dalam surga. Ini artinya mengajarkan kepada kita bahwa setiap ada kesempatan untuk kita berbuat baik, setiap ada kesempatan untuk kita melaksanakan amal-amal soleh, kerjakanlah. Jangan kita lihat kecil dan besarnya, tapi kita berusaha melakukannya itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa nazaruhu ila man fawqahu fiddin. Senantiasa memandang kepada orang yang lebih rajin, lebih tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain dengan sibukan yang begitu sangat luar biasa, tapi masih bisa mengatur waktunya untuk hadir majelis taklim.
masih bisa waktunya untuk mempelajari Al-Quran, masih bisa mengatur waktunya untuk memperbanyak melaksanakan sholat secara berjamaah dan yang seterusnya. Dan kita boleh iri hati kepada mereka. Kalau mereka bisa, maka saya pun harus bisa melakukan yang seperti itu. Dan iri hati yang semacam ini tidak dilarang, bahkan diperintah. Kalau orang yang rajin tekun dalam masalah amaliyah ibadah, dalam masalah akhirat, kita dibolehkan untuk iri hati, untuk mencontoh kepadanya. Kalau dia bisa, maka saya harus bisa melakukan hal yang semacam itu. Kemudian yang terakhir, wa nazarahu ila man dunahu fid dunya. Senantiasa memandang kepada orang dalam masalah materi, dalam masalah harta, dalam masalah kekayaan, kepada orang yang lebih rendah daripada kita. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah, kita lihat kepada orang yang punya uang 50.000 rupiah. Kalau kita punya uang 50.000 rupiah, kita lihat orang yang punya orang 25.000 rupiah, dan begitu yang seterusnya. Kalau kita merasa miskin, masih banyak orang yang lebih jauh daripada miskin daripada kita. Kalau kita merasa susah, masih lebih banyak orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita merasa sengsara, sungguh masih lebih banyak orang yang lebih sengsara daripada kita. Sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu marilah dalam kita memasuki tahun yang baru ini, yang pertama kita ingat dosa-dosa kita, lalu kita bertobat dengan taubatan nasuha. Kemudian kalau kita merasa bahwa kita sudah begitu banyak berbuat baik, sudah kita begitu banyak menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka lupakanlah semua itu untuk menimbulkan rasa ikhlas dalam diri kita. Yang ketiga, kalau ada orang lain bisa beribadah dengan begitu tekunnya, bisa membagi waktunya, maka kita pun berusaha agar bisa juga seperti itu. Kalau orang lain bisa, maka saya pun harus bisa melakukan yang semacam itu. Dan yang ketiga, kita senantiasa untuk melihat dunia, materi, kekayaan, kita lihat kepada orang yang lebih bawah daripada kita, sehingga timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah, selamat hidup di dunia dan selamat pula hidup. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan wa sami alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.